Pada mitologi Yunani ada tokoh yang bernama Narkisos. Suatu hari untuk menghilangkan dahaganya, ia menundukkan badannya ke kolam untuk minum. Lalu ia tidak sadar bahwa rupa orang yang ada di pantulan air kolam tersebut adalah rupa dirinya. Dan ia jatuh cinta. Tetapi ketika ia mengulurkan tangan, orang yang di pantulan air juga terlihat hendak memegang tangannya, lalu hilang. Sambil terus begitu, beberapa saat kemudian, orang di pantulan tersebut tampak lagi dengan raut muka yang kasihan. Akhirnya, Narkisos ini tidak pergi dari kolam dan terus mengamati rupa dirinya yang dipantulkan oleh air. Dan ceritanya, pada cinta yang tidak mungkin tergapai itu, badannya makin lama, makin kurus, dan akhirnya ia mati. Nah, ini adalah orang yang tidak memiliki sudut pandang yang objektif terhadap sesuatu, tetapi pandangannya selalu terikat kepada dirinya sendiri sebagai pusatnya. Ia tenggelam dalam ilusi yang sia-sia, sehingga ia berpikir bahwa hanya dirinya lah pusat dunia. Dari situlah keluar istilah narsisme, narsis. Kalau istilahnya Koreanya mabuk diri. Kenapa muncul fenomena demikian? Itu adalah akibat dari seseorang tidak melihat manusia dalam dirinya dengan benar. Tidak melihat dirinya sendiri secara benar. Nah, kenapa saya katakan hal ini, saudara? Karena hari ini dalam kehidupan iman kita pun perlu ada keseimbangan. Maksudnya apa? Memang sangat baik jika kita percaya bahwa Allah mengasihiku, aku telah diselamatkan. Tetapi bersamaan dengan itu, kita harus tahu, harus bisa untuk menilai diri kita secara dingin, secara objek. Misalnya, kita sangat mudah untuk berpikir seperti ini kan, saudara? Oh, garis keturunan Kain adalah orang-orang jahat. Mereka tidak berhubungan dengan aku. Tapi setelah penjabaran di Kejadian pasal 1 sampai 3 yang merupakan bagian yang paling inti, apa yang dicatat? Isi Kejadian pasal 4. Kejadian 1, 2, 3, lalu bukannya kelima, tapi keempat, yaitu tentang garis keturunan Kain. Nah, kalau begitu, kita harus coba pikirkan kenapa silsilah Kain di Kejadian pasal 4 ini dicatat begitu panjang. Bukankah maksudnya Allah ingin agar lewat silsilah ini kita menyadari rupa dirinya yang sebenarnya? Lalu kita diajak untuk bertobat dan pindah ke silsilah Set di Kejadian pasal 5. Jadi supaya kita tidak narsis, kita harus merenungkan tentang silsilah garis keturunan Kain. Nah, firman hari ini adalah perenungan saya terhadap isi buku silsilah di kitab Kejadian halaman 74 sampai 75. Kain. Coba kita lihat, Kain memperankan Henok. Kemudian Irad, Mehuyael, Metusael, Lamek. Nah, Irad, ayah Metusael. Irad, ayah Metusael. Mehuyael, ayah Mehuyael. Irad adalah orang yang seperti apa? Irad adalah pelarian. Orang yang bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu. Memamerkan diri, sombong. Dan bersamaan dengan itu ia adalah orang yang memamerkan diri, orang yang sombong. Amsal
16 ayat 18, Amsal 13 ayat 6 dikatakan kesombongan mendahului kehancuran dan kejahatan membuat orang jahat, orang berdosa hancur. Apa buah yang dihasilkan oleh Iran yang seperti demikian? Itu adalah Mehuyael, anaknya. Di Alkitab ada banyak yang nama Ya-nya di dalamnya. Ya. Itu adalah singkatan dari Yahweh. Misalnya Yosua, Yonatan, Yeremia, Azaria, Zakaria. Lalu nama-nama yang di dalamnya ada kata El juga banyak kan? Misalnya Daniel, Misael, Elisa, Elia, Yoel, dan sebagainya. Manusia mau hidup mereka seperti apapun, setidaknya arti nama mereka itu baik. Lalu nama Mehuyael yang adalah gabungan dari Maha plus El. Ada L-nya juga kan? Tapi bagaimana? Arti namanya itu sendiri sudah negatif. Yaitu arti Maha itu tidak baik. Arti Maha adalah menyapu atau menghapuskan. Menyapu atau menghapuskan. Juga arti namanya adalah orang yang Allah hapus tanpa jejak, tanpa bekas. Namanya yang terkutuk seperti demikian memperlihatkan hidupnya itu seperti apa. Agar kita tahu seperti apa kehidupannya, kita akan lihat contoh dari kata Maha. Maha yang dipakai di Alkitab. Maha itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia. Maha, bahasa Ibrani. Karena tidak ada penjelasan langsung di Alkitab tentang Mehuyael ini. Yang pertama, di zaman Nuh ada peristiwa di mana Allah menghapuskan orang-orang dengan air bah. Di zaman Nuh, Allah menghapus orang-orang dengan air bah. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan wiping the slate clean. Wiping the slate clean. Dalam pelayaran di zaman dulu, hal-hal yang perlu dicatat ditulis untuk sementara di atas papan batu. Lalu nantinya itu dipindahkan ke buku catatan pelayaran. Dan setelah itu papan batunya diapain? Dihapus tulisannya, dibersihkan. Nah, kata wiping tersebut berasal dari situ. Maka ekspresi tersebut berarti menyelesaikan kewajiban atau pertanggungjawaban. Lalu memutuskan hubungan yang ada sejauh ini. Dan lalu kemudian memulai keberangkatan yang baru. Akar kata dari Maha, dari Mehuyael itu Maha, itu berarti demikian. Misalnya, seorang ibu rumah tangga ketika cuci piring, terlebih dahulu membersihkan piring dengan sunlight kan. Nah setelah itu ditaruh secara terbalik supaya airnya turun. Nah kita lihat asal usul munculnya kata Maha. Sebelum kertas ditemukan, orang-orang menulis di atas kulit domba. Kertas kulit domba itu dibuat dengan cara kulit binatang diratakan. Ya, kayak begini. Tetapi ketika menulis di atas kulit binatang, terkadang ada salah tulis kan? Salah tulis atau kadang-kadang ada noda yang menempel. Kalau di zaman sekarang ini, kita hapus dengan apa? Dengan tipe kan? Tapi di zaman itu bagaimana? Kalau masih sedikit, ya akan dihapus dengan spons, diresap. Tapi kalau nodanya besar, maka seluruh kulitnya dibersihkan dengan air. Seperti demikian, perihal dibersihkan ke keadaan semula, itulah makna dasar dari kata Maha. Amsal 30 ayat 20. Amsal 30 ayat 20. Referensi.
Nah, setelah nama Mehuyael, kata maha itu muncul lagi di zaman Nuh. Sama seperti air meluap di gelas ketika dosa dan kejahatan meluap-luap, Allah memutuskan untuk menurunkan penghakiman. Kejadian 6 ayat 7, Kejadian 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Misalnya, saudara beli lobak di supermarket untuk memasak sup lobak. Maka dengan pisau, potong lobaknya kan. Tapi ternyata bagaimana? Di dalamnya ada warna hitam. Dan setelah potong lagi, ternyata 2/3-nya busuk. Maka bagaimana? Apakah dibuang begitu saja? Atau saudara membuat sup lobak dengan lobak yang masih belum busuk? Bagaimanapun, dikatakan bahwa ada hak untuk menghapus karena sudah busuk, potong dan dibuang. Nah, lobak putih atau biji sesawi adalah lobak putih ataupun biji sesawi, bagian yang busuk dan ternoda dipotong dan dibuang. Sama seperti demikian, pada zaman Nuh, Allah menghapuskan bukan hanya manusia, tapi bahkan binatang dan burung-burung juga. Dikatakan, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Kejadian 6 ayat 7b. Lalu Kejadian 7 ayat 23 dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Nah, di tengah-tengah penghakiman pun Allah merencanakan pekerjaan penyelamatan lewat batra. Maka di ayat 23b, Kejadian pasal 7 ayat 23b, dikatakan hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Tetapi, saudara-saudara, rencana penyelamatan ini tidak dipercayakan kepada seisi anggota keluarga Nuh. Hanya kepada satu orang Nuh saja Allah berfirman. Lalu Nuh bagaimana? Apa yang Nuh lakukan? Nuh percaya. Lalu ia melakukan pendekatan pada anggota keluarganya. Lalu ia menginjil. Nah, hari ini saudara-saudara, pada keluarga saudara, apakah saudara sendirian yang sedang percaya? Saya percaya bahwa karena diri saudara seorang, anggota keluarga saudara yang lain pun akan jadi menempel pada saudara, akan jadi diselamatkan. Tapi saudara, jangan buru-buru bicara saudara, melainkan renungkanlah itu dulu. Renungkan lagi sampai 100 kali. Renungkan dulu firman Tuhan baik-baik. Dan juga apakah ini saatnya tepat atau enggak. Lalu berdoa ketika saudara sudah percaya, wah ini adalah hal yang benar-benar pasti. Baru itu boleh saudara katakan kepada istri atau anak-anak saudara. Nah, oleh karena dosa, Mehuyael telah menjadi manusia yang dihapuskan atau disapu oleh Tuhan. Saya harap saudara-saudara bukannya menjadi Mehuyael, tetapi mengadakan pergerakan batra rohania. Untuk itu, setiap hari saudara-saudara harus tinggal di dalam Yesus Kristus yang adalah batra rohania. Saya percaya bahwa pada akhirnya saudara bisa menjalani kehidupan yang menang atas dosa dan kejahatan. Yang kedua, setelah penghakiman air banu, peristiwa Allah menghapuskan. Poin 1, penghancuran dan pemusnahan yang sepenuhnya terhadap kota atau suku.
ketika sebuah suku atau kota dirusak atau dimusnahkan karena mereka berbuat dosa di hadapan Allah, kata maha ini dipakai. Setelah pemerintahan Salomo terbagi dua, Israel Utara 10 suku, Yehuda Selatan 2 suku. Nah, kehendak Tuhan ada pada Yehuda Selatan, tapi mereka berbuat dosa. Jadi dua suku ini apa? Yehuda dan Benyamin. Coba kita lihat kata maha yang ditemukan dari dua suku ini. Itu satu Yehuda, 2 Raja-Raja 21 ayat 13. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus sepinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging. Nah, ayat 14, aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Nah, di sini aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, yaitu Allah akan bertindak seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus. Habis dihapus dikatakan dibalikan pula menunggingkan. Nah, maksudnya Yehuda menjadi dibuang lagi oleh Allah. Alasannya oleh karena dosa dan kejahatan Manasye, Raja Manasye dan umat yang tergodanya. Umat yang tergoda. Ayat 9. 2 Raja 23 ayat 9. Dan kemudian kalau kita lihat Alkitab, suku Benyamin pernah berada di ambang kemusnahan. Ada orang-orang Drusilla Gibea, suku Benyamin. Apa orang-orang Drusilla Gibea, suku Benyamin lakukan? Mereka berzina dengan gundik orang Lewi. Lalu gundik itu mati kan? Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai 3. Nah, peristiwa ini menjadi percikan api yang membuat 400 orang tentara Israel, 400.000 tentara Israel memerangi suku Benyamin. Hasilnya 25.100 orang Benyamin mati, hanya tersisa 600 orang saja. Hakim-Hakim 20 ayat 35 dan 47. Nah, sambil mengingat peristiwa itu, para tua-tua Israel berkata, Hakim-Hakim 21 ayat 16. Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Ayat 17. Warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin. Supaya apa? Supaya jangan ada suku yang terhapus di sini. Terhapus maha dari antara orang Israel. Di sini terhapus. Akar katanya adalah maha. Tapi sesuai dengan nubuat berkat Musa, di Ulangan 33 ayat 12, di tengah-tengah situasi krisis kemusnahan karena mereka berbuat kesalahan, suku Benyamin menjadi dipulihkan kembali dengan kasih karunia Allah. Demikianlah penghancuran dan pemusnahan yang sepenuhnya terhadap kota atau suku. Nah, sekarang kota Kain pun, kota Henok, kan setelah Kain pergi dari hadapan Allah, kemudian membangun sebuah kota kan namanya kota Henok. Nah, cucunya ini Mehujael, maha, artinya dihapus. Ya, poin kedua kita lihat, meniadakan nama orang atau ingatan terhadap orang. Meniadakan nama orang atau ingatan terhadap orang. Nama menunjuk pada keberadaan dari orang itu sendiri. Nama orang benar lebih harum dibandingkan minyak yang mahal. Juga memancar lebih jauh. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Pengkhotbah 7 ayat 1. Tetapi
keberadaan orang jahat lama-kelamaan membusuk dan hilang lenyap seperti kutu yang menggerogoti baju. Namanya tidak diteruskan, tidak disampaikan, sehingga tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Referensi Ayub 18 ayat 17, Mazmur 112 ayat 6, Amsal 10 ayat 7. Nah, ketika umat Israel menyembah berhala, apa yang Allah nyatakan? Aku akan memusnahkan mereka dan nama mereka akan dihapuskan. Ulangan 9 ayat 14. Biarlah aku, maka aku akan memusnahkan nama mereka dari kolong langit, tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Nah, memusnahkan nama mereka dari kolong langit. Di sini menghapuskan adalah maha. Ini maha. Mahiti. Bahasa Ibraninya. Akar katanya adalah maha, yang berarti membersihkan atau menghapus. Lalu ketika Allah menyatakan tentang penghakiman suku Amalek, kata maha ini juga dipakai. Keluaran 17 ayat 14. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Allah berkata bahwa Ia akan menghapuskan Amalek sehingga Amalek tidak akan diingat lagi. Kenapa? Karena mereka menyerang orang-orang Israel yang lemah, yang tertinggal. Ulangan, sebagai referensi Ulangan 25 ayat 18. Ulangan 25 ayat 18. Kedua, karena mereka menentang kehendak Allah. Mereka menghalangi perjalanan umat Israel yang sedang menuju ke Kanaan tanah janji. Ketiga, karena mereka terus mengganggu umat Allah, umat pilihan tanpa henti. Kalau begitu saudara-saudara, hari ini supaya kita tidak dihapuskan oleh karena dosa, kita harus apain? Menghapuskan dosa dan pelanggaran yang ada di dalam kita. Mazmur 51 ayat 5 dan 11. Mazmur 51 ayat 5 dan 11. Indonesia 3 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmamu yang besar. Ini Daud berdoa seperti ini. Ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Mazmur ini adalah pengakuan Daud. Nah, kenapa Daud berbuat dosa, saudara? Itu adalah karena secara rohani ia tidak peka terhadap dosa. Itu dalam seketika ia secara rohani dalam seketika ia terserang penyakit kusta rohani. Gak ada rasanya jadi, terserang penyakit kusta rohani. Nah, setelah itu dia berdoa agar dosa dan pelanggarannya dihapuskan Allah. Nah, di saat itu ia memohon agar dengan apa ia dibersihkan? Ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Indonesia 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Hisop itu, saudara, rumput itu dipakai dalam ritual pembersihan orang yang telah sembuh dari kusta. Imamat 14 ayat 4, ayat 6, ayat 49, ayat 51 dan 52 untuk mentahirkan setelah sembuh kusta. Nah, saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar
dengan hisop firman, dosa kita dihapuskan dan kita semua menjadi bersih. Amin. Nah, kesimpulan. Setelah Kejadian pasal 1 sampai dengan 3 yang merupakan intisari Alkitab. Ini intisari Alkitab. Kejadian 1, 2, 3. Nah, setelah Kejadian pasal 1, 2, 3 ini tidak langsung dicatat Kejadian pasal 5. Tidak langsung dicatat Kejadian pasal 5. Terlebih dahulu diperkenalkan tentang garis keturunan Kain di Kejadian pasal 4. Pertanyaannya, firman yang Adam wariskan itu, firman yang seperti apa? Firman pada mulanya. Ya. Firman pada mulanya. Kalau begitu, apakah garis keturunan Kain berisikan orang-orang yang tidak percaya, yang benar-benar tidak kenal firman Allah? Bukankah orang-orang di garis keturunan Kain itu bukannya orang-orang berdosa di dunia yang terpisah dari Allah secara total, melainkan mereka adalah orang-orang yang dosanya sangat terselubung, sangat tidak tersadari. Coba bayangkan saudara, Adam hidup semasa dengan Lamek keturunan Set, generasi ke-9 selama berapa tahun? Selama 56 tahun kan? Maka meskipun keturunan Kain tahun-tahunnya tidak dicatat, bukankah kita bisa menduga bahwa di garis keturunan Kain ada juga hidup semasa dengan keturunan-keturunannya? Kain, Henok, Irat, Mehuyael, Metusael, dan Lamek. Mulai dari Adam, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Nah, Henok seiring ia tinggal di tanah Nod, kan Kain dan anaknya Henok, seiring tinggal di tanah Nod, pastilah ia menjadi pemimpin kota. Karena dia membangun, Kain yang membangun kota, ya kan? Nah, dinamai Henok sesuai nama anak. Tapi kota yang ia bangun bukan berpusat pada Allah, melainkan merupakan benteng humanistik. Dan cucu dari pemimpin kota, yaitu Mehuyael, telah menjadi orang yang dihapuskan Allah. Pada silsilah di kitab Kejadian, dicatat seperti ini, saudara, tentang nama dari Metusael, anak dari Mehuyael. Yaitu diduga bahwa orang tua Metusael memberi nama Metusael kepada anaknya dengan harapan apa? Dengan harapan agar anak ini menjadi anak Allah, bukan anak neraka. Ini kan namanya anak Allah, anak neraka dua-duanya. Tapi pastilah orang tua menamainya sebagai dengan arti apa? Anak Allah kan. Tapi hasilnya Metusael menjadi anak neraka kan. Nah, sama seperti demikian, Irat pun bisa saja memberikan nama Mehuyael kepada anaknya dengan harapan yang baik. Karena kenapa saya bisa katakan seperti demikian? Karena kata maha dari kata Mehuyael selain berarti menghapuskan, juga memiliki arti yang sangat unik. Yaitu di Yesaya 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Nah, yaitu di Yesaya 25 ayat 6 ada ungkapan bersumsum. Ini bahasa Ibrani juga adalah maha. Ini menunjuk pada situasi dari makanan yang bergemuk.
kotorannya semua dikeluarkan, dilepaskan. Yaitu hal-hal yang tidak dibutuhkan semuanya dibuang. Sehingga hanya berlimpah dengan hal-hal yang dapat dimakan saja. Tapi Mehujael karena tidak menghapus dosa dan kejahatan, akhirnya ia menjadi manusia yang dihapuskan Allah. Hasilnya begitu hasilnya. Dihapuskan Allah. Kalau kita lihat Alkitab, kita bisa banyak menemukan kasus yang awalnya percaya tapi akhirnya jatuh dosa. Setelah penghakiman air banu pun, pekerjaan setan yang menghalangi sejarah penebusan itu seperti demikian. Ya, misalnya pada Nimrod, Ismail, Esau, Amalek, Babel, dan sebagainya. Jadi pada mulanya dimulai dari Lucifer penghulu malaikat yang jatuh dosa, roh ketidaktaatan mulai bekerja. Lalu arus rohani seperti demikian terus tampak melampaui zaman dan tempat. Dan setelah tiba di akhir zaman pun dikatakan bahwa malaikat akan memisahkan. Dan setelah tiba di akhir zaman dikatakan bahwa malaikat akan memisahkan orang jahat dan di antara orang benar. Lalu agar kita menjadi orang benar di antara orang benar, seperti apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Setiap hari kita harus membersihkan dan menghapuskan dosa dan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, percayalah bahwa dengan hisap dari firman yang diberikan, kita akan dibersihkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini pun kami bisa merenungkan firman sejarah penebusan. Hari ini kami lihat Mehujael, manusia yang diambang kemusnahan. Bapa, supaya kami tidak menjadi seperti Mehujael, tolonglah agar kami membersihkan dan menghapuskan dosa dan kejahatan yang ada di dalam kami setiap harinya. Dengan hisap dari firman-Mu, tolonglah kami dapat dibersihkan total. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.